Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Begitulah kami menyebut judul dari tayangan ini. Sebuah gejolak yang signifikan yang merupakan masa puncak abad imperialisme dan merupakan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang dijajahnya itu merupakan agama Islam. Tidak dapat dipungkiri beberapa perlawanan yang timbul di berbagai daerah seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lain-lainnya. Pada kenyataannya tidak lepas dari pengaruh ajaran Islam. Sehingga pengetahuan yang mendalam mengenai Islam dilakukan oleh Belanda dalam menghadapi rakyat Indonesia. Mula-mula Belanda mengambil sikap aman, tidak mencampuri urusan agama Islam secara langsung. Namun di sisi lain, Belanda berharap dan sangat percaya diri bahwa proses kristenisasi yang terus berjalan mampu menyelesaikan segala persoalan. Sehingga proses kolonialisasi dapat terus berlangsung. Dengan demikian, pemerintah Belanda tidak memiliki kebijaksanaan yang jelas mengenai persoalan Islam. Hal ini karena selain Belanda tidak memiliki cukup pengetahuan yang mendalam mengenai Islam dan tentunya bahasa Arab, mereka juga belum mengetahui sistem sosial yang ada di dalam ajaran Islam. Misalnya saja, dalam masalah haji, pemerintah kolonial berusaha untuk memberikan batasan kepada orang-orang yang hendak pergi haji ke Mekah. Karena mereka dianggap sebagai biang keladi, penyebab agitasi dan pemberontakan di Indonesia. Datanglah seorang Belanda yang ahli mengenai Islam bernama Snow Voorthuis pada tahun 1889. Melalui Snow Voorthuis, ketidaktahuan Belanda tentang Islam akhirnya mampu diketahui, yaitu pengetahuan bahwa musuh kolonialisme yang sesungguhnya merupakan bukan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai gerakan politik. Sementara itu, siapakah Snow Voorthuis yang mempunyai peran penting di sini? Berapa besar pengaruh Snow Voorthuis ya dalam politik Islam yang ada di Indonesia ya dalam hal ini. Tentunya di sini relatif sangat besar sekali pengaruhnya. Dalam artian di sini pengaruhnya adalah Snow Voorthuis ini adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam, dari tubuh Islam itu sendiri, gitu kan. Ya, ini dikatakan sebagai orientalis ya. Orientalis ya. Khususnya tentang Mukimin Haji dan Kota Mekah, bahwa Snow pernah menyimpulkan dengan beberapa pejabat-pejabat kolonial bahwa di Kota Mekah inilah terletak jantung kehidupan agama Kepulauan Nusantara yang setiap detik selalu memompakan darah segar ke tubuh penduduk muslimin di Indonesia. Nah, maka melihat perkembangan tersebut, Snow pun membatasi terhadap orang-orang yang berpergian haji. Bahkan memandang bahwa orang-orang yang
melaksanakan haji, karena ketika itu sedang gemar-gembornya Islamisme atau penyatuan umat Islam, sehingga pemerintah Belanda ketakutan terhadap orang-orang yang melaksanakan haji, karena ditakutkan bahwa orang yang telah melaksanakan haji membawa ide pergerakan untuk mendirikan sebuah umat Islam, dan hal tersebut adalah yang sangat ditentang oleh pemerintah Belanda. Semenjak itulah pemerintah Belanda atas nasihat Sundok Urgroen memiliki kebijakan politik yang jelas terhadap Islam yang dikenal dengan politik Islam, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani Islam di Indonesia. Dan kebijakan tersebut antara lain: pertama, asosiasi keagamaan. Asosiasi keagamaan yang ditawarkan oleh Sundok Urgroen adalah suatu sikap toleransi yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. Kedua, asosiasi kebudayaan. Salah satu asosiasi kebudayaan yang dikemukakan oleh Sundok Urgroen adalah Belanda harus memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Karena semakin jauh kedua hal tersebut akan mempercepat proses kehancuran Islam. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintah Belanda harus menghidupkan golongan pembangun adat, karena mereka ini akan menentang Islam. Ketiga, asosiasi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Sehingga Hindia Belanda memformulasikan pendidikan Barat sebagai faktor yang akan menghancurkan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, Sundok Urgroen sangat optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Dan ia menganggap agama ini akan dukung dan menghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi. Nah, keseriusan Belanda terhadap pendidikan di Nusantara maupun Jawa Barat khususnya baru mulai terlihat di abad ke-20. Kita ingat tahun 1901 datang ke Indonesia seorang bernama Abdul Rifai. Abdul Rifai ini sebenarnya keturunan Sumatera Barat ya, orang Padang. Cuman dia adalah orang Indonesia pertama yang lulus dari pendidikan tinggi di Belanda, S1 dokter gigi kalau nggak salah. Ini tak lepas dari politik etis ya. Jadi dengan adanya politik etis ini, Belanda mulai memikirkan bagaimana caranya ngasih pendidikan ke orang pribumi, orang Indonesia, walaupun sebenarnya ada maksud terselubung. Mereka mencari tenaga kerja gitu kan. Tahun 1901. Nah, banyak Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Ada folk school, ada misalkan satu HIS ya, Hollandse Inlandse School. Itu tempat SD, setara SD untuk anak-anak pribumi. Jadi anak pribumi itu harus masuk sana usia 7 tahun biasanya dan menempuh pendidikan dasar selama 7 tahun. Nanti lanjut ke MULO ya. MULO itu selama 3 tahun setara SMP, kemudian AMS Algemeen Middelbare School itu 3 tahun lagi. Jadi 733 formatnya. Nah, ini adalah sekolah yang disediakan pemerintah Belanda untuk kaum pribumi. Akan tetapi pada kenyataannya, rambalan Sundok Urgroen tersebut malah berbalik arah
disebabkan munculnya ide modernisasi Islam yang menjalar kepada seluruh umat Islam. Selain itu, kesadaran bahwa pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah dari golongan kafir yang menjajah agama mereka, khususnya tertanam di benak para santri dan sebagian umat Islam Indonesia, mengambil sikap